lagi naruh lemari di sini? Ini aku lah dapat. Oh, dapat. Kenapa lemari? Ah, dapat. Ngapain sih kamu buru-buru banget? Mau beres PP. Kan kita sekolah negeri. Oh iya. Kita kan panitia, telat nih. Panitia konsumsi. Tuh, Udah, lihat jam jam berapa? Oh iya. Yaudah kita berang-berang buat tongkat. Apaan tuh? Berangkat. Mana snacknya? Nah ini. Tahu dari mana ini kotak? Lah ini tulisannya. Oh iya bener juga ya. Nah, ini kan ada 2 kotak snack dah. Nah. Ini harusnya di dalamnya ada 240 kotak snack. Dan kira-kira ukurannya aja nih, di sini tulisannya 12 kali 16 kali 7 cm. Terus ukuran kotak kardusnya 35 kali 20 kali 24 cm. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngitung semuanya ada 240. Omongan kamu bikin aku mules. Udahlah, aku keluar aja. Kamu aja yang jadi panitia. Ye, bocah ngambekan. Halo sahabat edukasi, itu tadi 2 teman kita tadi ya menjadi panitia konsumsi dan harus memindahkan atau membawa box snack yang begitu banyaknya dengan 2 kardus yang mereka punya. Apakah itu cukup untuk membawa itu dan segala macamnya? Sebenarnya ketika kita mengisi box-box snack ini ke dalam kardus, itu sebenarnya kita sedang mengisi kardus itu atau sedang memenuhi volume dari kardus yang ada. Dan itulah kita masuk kepada konsep bangun ruang sisi datar dan mempelajari tentang volume balok. Nah, pertama-tama untuk memahami konsep volume balok ini, sahabat edukasi, kita harus perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada sebuah balok berukuran 4 kali 3 kali 2 satuan dan kita harus mengisi balok ini dengan kubus yang berukuran 1 satuan. Nah, kira-kira berapa banyak kubus 1 satuan untuk mengisi balok tersebut? Setelah kita pikirkan ya, ternyata untuk mengisi balok yang berukuran 4 kali 3 kali 2 satuan ini, kita membutuhkan 24 kubus 1 satuan. Nah, dari uraian tersebut, maka bisa kita turunkan bahwa rumus dari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita bantu 2 teman kita tadi, panitia konsumsi ini. Mereka ingin membawa box-box snack dengan 2 kardus besar. Kita tahu di situ dari soal bahwa ukuran box snack itu adalah 12 cm kali 16 cm kali 7 cm. Sedangkan ukuran kardusnya adalah 35 cm, 20 cm, dan 24 cm. Sekarang dari yang diketahui ini, pertanyaannya adalah harus berapa kali kedua teman kita bolak-balik untuk mengantarkan box snack ini. Seperti yang kita tahu, karena kita menghitung volume balok di sini, berapa banyak yang harus diisi, maka kita akan menghitung volume balok kardus yang besar dan volume balok dari box snack yang kecil. Dari yang kita ketahui sudah ada ukuran kotak snack itu panjang 12 cm, lebarnya 16 cm, dan tinggi 7 cm. Kemudian ukuran kardus yang besar, panjangnya adalah 35 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya adalah 24 cm. Kotak snack yang mereka harus pindahkan itu sebanyak 240 kotak snack. Maka dalam satu kali perpindahan itu mereka membawa 20 kotak. Jadi kalau memindahkan 240, maka jumlah kotak snack yang dipindahkan dibagi dengan jumlah kotak muatan dalam kardus. Sama dengan 240 dibagi dengan 20 kotak, sama dengan 12. Maka 2 teman kita ini harus 12 kali bolak-balik mengantarkan atau kotak snack ini agar 240 kotak snack itu bisa diantarkan dengan baik ke tempat acara. Begitu. Nah, sahabat edukasi, itu dia tadi pembelajaran tentang volume balok. Ternyata dari volume balok ini kita bisa belajar tentang hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Misal, yang paling dekat dengan kita adalah setiap kita mandi. Setiap kita mandi, ukuran bak itu rata-rata biasanya berbentuk kotak.
Nah, mengisi air ke dalam bak mandi itu kita mempelajari tentang volume balok. Banyak hal kita ngisi uang di celengan waktu kita di tempat ibadah gitu kan, kotak amal itu juga berbentuk balok. Dan itu banyak hal yang bisa kita pelajari dari volume balok ini. Oleh karena itu sahabat edukasi, jangan pernah untuk berhenti belajar matematika, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, karena matematika membuat hidup kita menjadi lebih mantul, manfaat, betul. Apa kemana? Kok belum datang? Nah, nggak tahu Ji. Tadi udah aku chat sih. Lah kan rumahnya deket. Emang dekat rumahnya. Macet kali. Ah, macet. Iya, macet di kasur dia mah biasa. Ya. Baru datang lagi. Mana aja, lama banget. Jadi gini guys, Ngapain bubu kotak? Nah, iya ini juga nih kertas nih banyak banget warna-warna. kalau ngomong tuh jangan dipotong-potong, dah lah aku balik aja dah. Jangan pulang. Baru juga datang. Ya udah itu kenapa jadinya? Jadi gini guys, aku dapat tugas nih, tapi tugas ini punya adik aku. Nah, aku suruh bikin kotak kayak gini, tapi aku nggak tahu nih kurang berapa karton lagi. Cuma untuk buat 2 warna biru, terus 5 warna pink, dan 6 warna kuning. Kalian bisa bantu aku nggak? Aduh, kayak tadi abis dengar kamu ngomong tuh perut aku jadi sedih banget nih. Aku pamit duluan deh ya. Sorry. Aduh, kepala aku tiba-tiba sariawan, aku pulang duluan ya. Halo sahabat edukasi, tadi itu teman kita, dia ingin membantu temannya itu untuk membuat kotak-kotak yang berbentuk entah ya kotak ya, entah dia membuat balok apa tadi kubus tadi itu ya. Dia ingin membuat kotak-kotak dari kertas karton. Nah, masalahnya adalah berapa banyak karton yang harus dia butuhkan untuk membuat kotak-kotak tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang itu, maka kita tidak lagi berbicara tentang volume dari balok atau volume dari kubus, tapi kita berbicara tentang luas permukaan. Jadi, balok itu kan berukuran panjang, lebar, dan tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi, seperti volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kita berbicara tentang luas permukaan balok, kita tidak berbicara tentang isi di dalam balok, tapi kita berbicara semua luas sisi yang ada pada permukaan balok. Mulai dari alas, tutup, sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Semuanya kita hitung. Nah, maka luas permukaan balok itu didapatkan dari luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah dengan 2 kali lebar kali tinggi sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat masalahnya. Adiknya itu meminta kakaknya untuk membantu membuat kotak warna-warni. Kotak tersebut berukuran 23 cm kali 10 cm kali 11 cm. Adiknya ingin membuat 2 kotak biru, 5 kotak pink, dan 6 kotak kuning. Nah, karton yang dijual di pasaran itu berukuran 61 cm kali 86 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak atau berapa lembar karton biru, pink, dan kuning yang dibutuhkan oleh kakak untuk membantu adiknya. Nah, sekarang kita harus cari dulu luas permukaan dari kotak yang ingin dibuat. Kita masukkan, kita ambil rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Maka kita masukkan angkanya 2 dikali 23 cm kali 10 cm tambah 23 cm dikali dengan 11 cm ditambah dengan 10 cm dikali dengan 11 cm sama dengan 1186 cm persegi. Ini adalah luas permukaan dari kotak yang ingin dibuat. Nah, sekarang luas satu lembar kertas karton itu adalah
panjang kali lebar, yaitu 61 cm kali 86 cm, sama dengan 5.246 cm persegi. Nah, sekarang kita lihat satu karton ini akan mendapatkan berapa. Nah, luas karton yang dibutuhkan untuk 2 kotak itu adalah 2 kali 1186, sama dengan 2.372 cm persegi. Ini untuk kotak yang warna biru. Warna biru kan 2. Nah, untuk 2 kotak itu sebanyak 2.372 cm persegi. Nah, kita lihat luas kartonnya itu kan 5.246, itu lebih besar dari 2.372. Maka hanya dibutuhkan 1 lembar karton warna biru. 1 karton warna biru bisa untuk membuat 2 kotak. Sekarang kita lihat kotak warna pink. Kotak warna pink dibutuhkan 5 kotak. Artinya 5 kali 1186 sama dengan 5.930 cm persegi. Ini total luas permukaan dari 5 kotak. Nah, kita lihat sekarang luas karton itu ada 5.246. Ternyata dia lebih kecil dari 5.930 cm persegi. Maka dibutuhkan 2 kertas karton untuk membuat 5 kotak warna pink. Ya, karena luas dari 2 kertas karton itu adalah 2 kali 5.246 sama dengan 10.492. 10.492 ini lebih besar dari 5.930 cm persegi. Oleh karena itu, 2 lembar karton warna pink itu cukup untuk membuat 5 kotak warna pink. Sekarang kotak warna kuning. Kotak warna kuning itu dibutuhkan 6. Tadi warna pink saja 5 butuh 2 kertas karton, 6 tentunya bisa 2 atau bisa lebih dari 2, minimal 2. Sekarang luas kotak warna kuning itu adalah 6 kali 1186 sama dengan 7116 cm persegi. Kita lihat untuk 2 karton itu totalnya adalah 10.492 cm persegi, luas 2 karton. Itu ternyata lebih besar dari 7.116 cm persegi. Maka cukup dibutuhkan 2 lembar kertas karton untuk membuat 6 kotak warna kuning. Jadi kertas karton yang diperlukan sebanyak 1 lembar karton berwarna biru, 2 lembar karton berwarna pink, dan 2 lembar karton berwarna kuning. Maka kakaknya sudah bisa membantu adiknya. Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau kita membuat kotak-kotak, biasanya tuh kalau ibu kita menyuruh kita bantu-bantu di rumah untuk bikin kotak nasi, biasanya itu kita lipat-lipat, kasih masuk. Nah, itu sebenarnya kita sedang belajar tentang luas permukaan sebuah balok atau bangun ruang sisi datar ini. Oleh karena itu, sahabat edukasi, mari kita rajin membantu orang tua di rumah, karena dengan kita rajin membantu orang tua, itu pintu-pintu kepintaran kita akan dibuka, jalan-jalan dalam pikiran kita akan dibuka, kita akan menjadi manusia yang manfaat, dan tentu kita akan menjadi orang yang mantul. Manfaat, betul. Dek, mana lagi nih? Meja berantakan banget lagi. Adek! Nah, ini orang cari nggak datang. Nah, dipanggil sosok. Apaan sih bang, teriak-teriak kayak di hutan aja. Lah, ini ngapain bawa jerigen? Mau jualan minyak loh? Sembarangan kamu. Enggak, ini abang mau bisnis parfum. Bisnis parfum. Lagi nggak ngapain kan? Bantuin abang ya. Tapi ada bang, begini kan bang. Wis, ada itu mah bagian buat kamu. Wis, bagian apa tuh bang? Bagian beres-beres sama nuangin parfum ya. Ya si abang, enggak deh kalau gitu dah. Kagak bercanda. Oke, terus aku bisa bantu apa nih bang? Nih, kan abang mau nuangin apa? Isi parfum ini ke botol yang udah abang beli. Nih. Cuman abang belinya cuma 2. Tuh. Nah, nanti kamu hitungin nih. Butuh berapa botol lagi biar ini bisa ketuang semua. Gitu. Iya bang.
Kayaknya aku ada janjian nih sama temen nih. Aku nggak bisa bang, duluan ya bang. Mari bang, sorry bang. Ya si bocah pergi. Luar biasa, abangnya ini orangnya entrepreneurship sekali ya, entrepreneur gitu, berdagang, jual parfum. Pasti tinggalnya di kampung Arab nih dia. Ya, jadi begini, bagaimana kita menjual parfum? Dia beli 1 jerigen, kemudian dia memindahkan ke botol-botol kecil, di mana dia bertanya-tanya kira-kira untung atau tidak ya. Nah, kita lihat botol-botol kecilnya itu, ternyata itu adalah bentuk dari sebuah bangun ruang sisi datar yang kita sebut sebagai prisma. Nah, prisma ini sebenarnya untuk bangun ruang ini volumenya itu selalu berangkat dari luas alas dikali dengan tinggi. Maka sama untuk volume prisma itu kita ingat luas alas kali tinggi. Tinggal kita lihat prisma ini alasnya apa. Nah, kalau prisma segi 4 itu alasnya itu kan segi 4. Rumus luas alasnya panjang kali lebar, maka volumenya menjadi panjang kali lebar kali tinggi. Sama seperti yang terjadi pada balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian balok itu ternyata merupakan prisma segi 4 dengan alas berbentuk persegi panjang. Nah, karena volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang kali lebar itu adalah luas alas seperti yang saya katakan tadi, maka volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, banyak sekali jenis prisma berdasarkan bentuk alasnya. Salah satunya ialah prisma segitiga. Nah, volume prisma segitiga itu sama dengan luas segitiga, luas alasnya dikali dengan tinggi prisma. Jadi luas alas segitiganya, setengah alas kali tinggi dikali dengan tinggi prisma. Nah, sekarang kita mari membantu abangnya yang ingin menjual parfum ini. Kita menjadi adik, itu harus menjadi adik yang bermanfaat untuk kakaknya gitu. Harus bisa saling membantu, saling saudara, saling sayang, saling membantu. Maka kita lihat, dia ingin berbisnis parfum abang ini. Abang membeli parfum 1 jerigen dengan ukuran 20 cm kali 15 cm kali 30 cm. Nah, kemudian abangnya ini meminta adiknya untuk membantunya memindahkan seluruh isi jerigen ke dalam botol yang berukuran berikut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa botol yang diperlukan abangnya untuk memindahkan seluruh isi parfum yang ada di dalam jerigen. Nah, sekarang kita lihat, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung dulu volume dari jerigen yang ada. Nah, menghitung volume jerigen ini sama dengan kita menghitung volume balok, karena bentuknya itu ternyata adalah balok. Maka volume jerigen sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 20 cm kali 15 cm dikali dengan 30 cm. Sama dengan 9.000 cm kubik. Artinya jumlah banyaknya parfum yang ada di dalam jerigen ini adalah 9.000 cm kubik. Nah, sekarang botol parfumnya ini berbentuk prisma dengan alas segitiga atau prisma segitiga. Nah, karena untuk menghitung volume prisma memerlukan luas alas, maka kita harus hitung dulu berapa tinggi dari segitiga. Jadi ada 2 tinggi. Yang pertama adalah tinggi segitiga sebagai alas, dan yang kedua adalah tinggi prisma tersebut. Nah, kita hitung dulu tinggi dari alasnya prisma. Kita tarik garis tinggi pada segitiga dan gunakan Pitagoras ya. Maka di situ didapatkan segitiga siku-siku dengan sisi miringnya itu panjangnya 5 cm. Kemudian sisi siku-siku yang alasnya yang di bawahnya itu panjangnya adalah 3 cm. Maka dengan rumus Pitagoras kita dapatkan tinggi segitiga tersebut sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 sama dengan 4 cm. Maka kita dapatkan tinggi segitiganya itu adalah 4 cm. Maka volume prisma segitiga itu sama dengan luas segitiga dikali dengan tinggi prisma. Nah, volume prisma segitiga itu sama dengan setengah dikali dengan 6 dikali dengan 4 dikali dengan 6 sama dengan 72 cm kubik. Nah, berapakah banyak botol yang dibutuhkan untuk memindahkan seluruh isi parfum yang ada? Maka didapatkan dengan volume jerigen dibagi dengan volume botol
sama dengan 9.000 cm kubik dibagi dengan 72 cm kubik sama dengan 125 botol. Artinya 125 botol itu bisa dia jual untuk menghabiskan seluruh parfum yang ada. Nah, saya punya tips untuk sahabat edukasi semuanya. Prisma itu adalah bangun ruang sisi datar dengan alasnya macam-macam. Nah, tapi saya punya tips, kalau ketemu dengan prisma segitiga yang alasnya itu merupakan segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang, sama besar, kita bisa langsung menghitung dengan rumus volume prisma sama dengan 1/4 A kuadrat dikali dengan akar 3. Di mana A itu adalah panjang dari sisi segitiga sebagai alas prisma tersebut. Nah, itu tadi luar biasa sahabat edukasi. Kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung volume dari prisma yang beralas segitiga. Dan jangan pernah lupa untuk belajar matematika dan menjadi manusia yang mantul. Manfaat betul!